Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nika Safitri, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang pengimbasan budaya positif di UPTD SD Negeri 3 Girimulyo, Kecamatan Margas Kampung. Dalam disiplin positif, materi yang akan saya sampaikan antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, membuat keyakinan kelas bersama siswa, refleksi dan umpan balik. Berikut pengimbasan yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabikul. Ya, betul. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih telah hadir dalam acara pengimbasan tentang materi modul 1.4 aksi nyata budaya positif pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan saya juga mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Di sini saya tidak merasa menggurui Bapak Ibu, tapi saya ingin kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing apa yang telah saya dapatkan di program guru penggerak untuk kita terapkan di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita bersama. Baik, sebelumnya selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 3 Girimulyo, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 3 Girimulyo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di SD 3 Girimulyo tanpa harus melakukan apapun. Yang kedua sekalinya salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti bahasakan di yang berakhir nanti. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu melakukan pengimbasan tentang disiplin positif yang kita akan terapkan di sekolah, yang terdiri dari beberapa materi, antaranya terdiri dari 7 materi. Apa saja nanti yang kita bahas, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, kita tahu bahwasanya kita sebagai seorang pengajar di sekolah selama ini kita mengajar, datang ke sekolah, memberikan ilmu kepada anak-anak, mentransfer ilmu kepada anak-anak. Itu mindset kita. Tapi sesungguhnya yang sebenarnya adalah kita ini sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara adalah seorang pendidik, seorang pengajar, yang mana seharusnya kita bukan menuntut tapi menuntun anak-anak didik kita untuk menemukan bakat, minat dan potensinya agar menjadi manusia yang sesungguhnya dan dapat bermasyarakat. Jadi dalam budaya positif ini merupakan pengertian dari nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita tahu bahwasanya murid-murid kita ini karena semakin majunya teknologi, semakin berkembangnya zaman, mungkin ada 1-2 akhlak yang kurang berkenan yang kita lihat selama ini. Mungkin kalau zaman dulu kita tahu, zaman kita masih kecil ketemu Pak Guru, Bu Guru, kita sangat hormat sekali, kita nunduk, kita permisi. Tapi kita tahu anak sekarang lihat Pak Guru, Bu Gurunya langsung ngelak saja, karena nggak akur atau sebagainya. Nah, maka dari itu pendidikan kita di sini bertujuan untuk menumbuhkan karakter anak didik kita agar memiliki karakter yang baik, yang positif untuk kedepannya. Itu tujuannya, dan mungkin itu tidak akan terjadi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Mungkin akan terasa dalam waktu beberapa tahun yang akan datang. Jadi kita
Dalam perubahan paradigma juga ada teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ibaratnya di Bapak Ibu, kita menggenggam tangan kita seperti ini. Terus misalnya teman kita ingin membuka genggaman tangan kita seperti ini. Kira-kira kalau kita tidak berkenan untuk membukanya, perlu paksaan tidak teman-teman kita membuka tangan kita? Perlu paksaan. Dan kita untuk membuka tangan ini, karena paksaan teman-teman kita ini tadi, mengizinkan nggak kita? Kalau ia terbuka berarti kita mengizinkan. Tapi kalau kita tidak mengizinkan, tangan kita ini tidak akan terbuka. Begitu juga dengan ilusi kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu ilusi guru mengontrol. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol murid kita kalau mereka sendiri tidak mengizinkan. Contoh nih, anak-anak pikir mereka melakukan karena mereka mengizinkan aku dikontrol bu guru nih. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan mereka dikontrol, mereka ya akan lari, akan ngumpet dan sebagainya. Saya ngajak Bapak Ibu Guru untuk melakukan perubahan, saya nggak bisa mengontrol Bapak Ibu Guru. Mungkin Bapak Ibu Guru mau melakukan itu karena terpaksa mengizinkan melakukan itu, mungkin karena adanya paksaan, iya kan? Nah itu contoh ilusi guru mengontrol murid. Lalu ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah untuk menguatkan karakter. Jadi ilusi kritik itu jadi membuat orang merasa bersalah akhirnya melakukan itu. Lalu ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita negasi, kita sadar betul apa yang telah kita lakukan ke murid kita, kira-kira kita mengontrol murid kita itu mereka mengizinkan diri mereka untuk kita kontrol. Mungkin karena mereka terpaksa, karena dikritik merasa bersalah, karena mereka merasa kita orang dewasa dan mereka harus mengikuti apa kata kita. Nah, kira-kira itu baik tidak untuk anak-anak? Tidak baik, karena mereka melakukan itu bukan dari diri mereka sendiri, bukan dari dalam hati mereka sendiri. Jadi selanjutnya, bisakah kita mengontrol seseorang? Tentu nggak bisa. Nah, bedanya stimulus respon dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Respon itu kan tanggap langsung kalau kita menghadapi sesuatu. Misalnya, kita dari stimulus respon, kita merubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita punya pendapat seperti ini. Kita seseorang harus ikut sama dengan kita. Itu respon. Tapi kalau teori kontrol berusaha memahami orang lain, kita pikir, oh kira-kira yang diomongin itu benar ya. Oh kira-kira kedepannya seperti ini. Masih kita bisa kontrol. Tapi kalau respon, kenapa aku harus ngikutin dia? Kan gitu kan? Lalu perilaku buruk menuju kesalahan, itu stimulus respon. Jadi kalau orang berperilaku buruk, responnya berarti dia salah. Anak-anak itu misalnya ngomong kasar, oh dia salah. Kita responnya seperti itu. Anak-anak melakukan kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Contoh, anak-anak misalnya nggak pakai sepatu. Kita sering ya melihat anak-anak sekolah nggak pakai sepatu. Kita langsung, kenapa kamu nggak pakai sepatu? Salah. Kita mikirnya anak itu salah. Itu respon kita. Tapi kalau kontrol seharusnya kita tahu, tanya kenapa Pak anak itu nggak pakai sepatu. Pasti mereka punya alasan. Apakah sepatunya basah? Apakah sepatunya males pakai sepatu karena kakinya sakit atau lebih enak pakai sendal? Itu seperti itu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain nggak bisa mengontrol saya. Ya. Lalu pemaksaan saat bujukan gagal. Jadi kalau bujukan kita bujuk teman gagal, akhirnya maksa. Itu kalau respon. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan mencapai hal baru. Jadi supaya yang baik itu jangan maksa. Tapi apa? Yuk diomongin baik-baik, kolaborasi, ya toh, kerjasama, kesepakatan. Akhirnya, oh yaudah, ayo bareng-bareng. Nah seperti itu. Lalu model berpikir
dia kalah seperti itu kalau respon. Tapi kalau kontrol tidak ada pikiran menang atau kalah. Lagi saya bisa kontrol orang lain, dan kalau kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi intinya gini Bapak Ibu, saya sendiri setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata banyak sekali, mungkin kayak psikologis Bu, kita mengetahui bagaimana orang melakukan kesalahan, bagaimana respon kita, bagaimana kontrol kita. Ternyata sampai dalam itu dibahas di situ. Jadi kenapa? Karena kita ini mendidik anak-anak yang dari dini. Jadi kenapa pemerintah itu mencanangkan program itu supaya kita bisa memahami anak-anak. Kenapa kok anak-anak melakukan kesalahan? Kenapa kok anak-anak seperti ini? Ya kan? Tapi setahu kita ya udah sesuai dengan benar kita, padahal ya harus sesuai tadi. Nah, selanjutnya disiplin. Saya tanya sama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Taat peraturan mungkin ya, taat peraturan, rajin, tepat waktu, mungkin itu. Sedangkan disiplin mungkin mindset kita harus taat tata tertib, harus patuh peraturan. Kalau nggak disiplin ada hukuman, mungkin seperti itu. Dan saya juga sebelumnya juga berpikir seperti itu, kalau disiplin itu tentang hal ini. Namun ternyata disiplin itu tidak harus seperti ini Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, ya, untuk mencapai kemerdekaan syarat utama harus ada disiplin yang kuat dari dalam diri kita sendiri. Jadi disiplin diri itu atau motivasi internal, kita bisa mengontrol diri kita sendiri, merubah diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Itu contoh dari disiplin. Nah, untuk kelanjutannya tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, teori motivasi pada manusia itu dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Jadi yang dari eksternal itu berupa hukuman dan imbalan. Jadi selama ini mungkin kita sering melakukan motivasi ke anak-anak itu berdasarkan hukuman dan imbalan. Misalnya gini, kamu kalau anak-anak kalau nggak pikir, anak-anak kalau terlambat hukumnya nyapu atau hukumnya bersihkan kamar mandi, itu hukuman, ya kan? Terus ada lagi imbalan, misalnya gini, kamu kalau besok menang tak ajak jalan-jalan, nah, itu imbalan. Nah itu faktor eksternal. Kenapa eksternal? Karena itu sama-sama menyakiti siswa. Kok bisa imbalan hadiah kok menyakiti siswa? Jadi begini, kalau anak-anak itu melakukan sesuatu, nggak melakukan sesuatu dihukum, nanti akibatnya anak sakit hati, dendam dan lain sebagainya. Misalnya nih, ada anak terlambat, kita langsung menjelaskan, kalau terlambat, dia udah berdiri di depan kelas, akhirnya apa? Malu, akhirnya dendam, akhirnya sakit hati, dibawa sampai mereka nanti merasa ingat sama guru bapak itu, ya. Terus kalau misalnya imbalan gini, ya udah nanti ada berstatus tak kasih hadiah, anak-anak itu akan berpikirnya apa? Aku belajar, aku dapat hadiah dari pak guru bu guru. Setelah dia belajar ternyata hadiahnya nggak sesuai dengan angan-angan dia, ekspektasi dia, akhirnya apa? Kecewa. Ya kalau kita ngasih, terus kita nggak jadi ngasih, tambah kecewa lagi. Nah itu sama saja menyakiti siswa. Jadi itu mereka itu akan melakukan disiplin positif karena adanya embel-embel hukuman dan imbalan itu tadi, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Boleh Bapak Ibu mau kasih reward, mau kasih hadiah, mau kasih imbalan, monggo, tapi jangan sesering mungkin, dan kita harus tahu timingnya dan tidak menjanjikan ke anak-anak sesekali. Dan reward itu nggak harus berupa hadiah loh. Kata-kata menunjukkan semangat untuk anak-anak itu termasuk reward. Saya, oh iya, pinter, bagus, besok ini lagi yang kamu rajin dan sebagainya, itu termasuk. Makanya kenapa di kurikulum Merdeka ini tidak ada ranking? Karena apa? Itu termasuk imbalan, menyakiti siswa.
Ijazah itu cah pinter, itu anaknya nggak bisa dan sebagainya. Itu menghakimi. Nanti ada penjelasannya di sini. Tapi setiap anak itu kita tahu anak itu unik dan berbeda. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang memiliki kelebihan berhitung, ada yang memiliki kelebihan berkomunikasi, ada yang memiliki kelebihan sosial dengan temannya. Itu kelebihan. Jadi anak-anak itu kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan mereka, pengetahuan mereka di kelas, tapi kecerdasan sosial emosional dan lainnya itu termasuk juga kecerdasan Bapak Ibu. Jadi kenapa Pak nanti kita bagi rapot, kita kasih piagam sesuai dengan kelebihan anak-anak. Misalnya si Adit anak yang sangat energik, nah, walaupun dia nggak bisa diam, berarti kan dia tipe anak yang belajarnya nggak bisa diam, tapi dia anak yang energik. Si Farel misalnya anak yang pemalu dan sopan. Jadi jangan kita ngejudge anak itu bodoh atau lain sebagainya Bapak Ibu. Selanjutnya, motivasi internal itu tujuannya untuk menjadikan kita disiplin positif yang tumbuh dari diri anak itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Ya kita perlu bantuan orang lain untuk menumbuhkan itu. Dengan cara apa? Yang melakukan kebiasaan setiap hari dengan hal-hal kecil secara konsisten. Nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa. Jadi kita itu biasakan berpikir positif, berperilaku positif, menyuruh anak positif. Nanti itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik dan positif untuk anak-anak. Nah, jadi kita tahu dalam sekolah itu pasti ada peraturan. Di mana ada peraturan? Di sekolah, di rumah, di masyarakat, pasti ada peraturan. Peraturan ini yang membuat siapa? Di peraturan ini yang membuat adalah yang berkuasa di situ. Kalau di sekolah nggak mungkin anak-anak berperaturan. Tentunya guru berperaturan. Adil nggak untuk anak-anak? Nggak adil, karena kita memaksa anak-anak untuk mengikuti peraturan itu. Nah, naik lagi ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah anak-anak memiliki keyakinan yang bersifatnya universal. Universal itu yang anak-anak tahu, rasa tanggung jawab, rasa disiplin yang timbul dari diri mereka. Nanti kalau udah keyakinan kelas, naik lagi ke lingkungan positif. Kelas ini udah punya keyakinan kelas, nanti terus melebar lagi ke lingkungan yang positif, lingkungan sekolah yang positif. Terus naik lagi ke budaya positif. Jadi anak itu di mana tempat mereka, nggak hanya di sekolah, ya di rumah, di masyarakat mereka memiliki budaya positif yang timbul dari diri mereka, seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi ini Bapak Ibu, mungkin kemarin sebelumnya kita sudah buat namanya keyakinan kelas atau kesepakatan, tapi belum begitu apa keyakinan kelas itu, apa sih kesepakatan kelas itu. Yang tahu kan peraturan kelas, anak sekolah pakai seragam lengkap. Anak-anak kalau nggak boleh datang terlambat, di kelas nggak boleh makan, di kelas nggak boleh duduk, misalnya seperti itu peraturan kelas. Tapi kita disarankan jangan buat peraturan kelas, tapi keyakinan kelas yang nantinya itu yang buat anak-anak sendiri dan yang melakukan anak-anak itu sendiri. Kenapa? Kalau mereka buat sendiri, mereka meyakini itu baik, mereka akan lebih mandiri dan bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kita buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan dari setiap anak, silahkan tulis kamu di kelas pengennya kelas yang seperti apa. Tulis terserah kalian pengennya kelas yang seperti apa, yang menciptakan pembelajarannya itu menyenangkan, menciptakan pembelajaran itu aman dan lain sebagainya. Misalnya anak-anaknya tukang baku, ada anak tukang bully, itu kan positif ada seperti itu. Misalnya aku pengen kelas yang bersih, bisa jangan buang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Piket kelas yang tetap sesuai dengan jadwal, misalnya seperti itu. Jangan terlambat dan lain sebagainya. Kita akan praktek Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu juga di kelas-kelas setelah ajaran baru. Kita semua nanti buat
keyakinan kelas untuk anak-anak kita. Jadi untuk keyakinan kelas ini diusahakan menggunakan kata positif. Jadi jangan negatif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Bisa kita ganti buang sampah di tempatnya. Jadi jangan pakai kata jangan. Buang sampah di tempatnya dan sebagainya. Nah itu baru kesepakatan. Nanti kita mewujudkan jadi yang namanya keyakinan kelas yang bahasanya pakai bahasa yang universal yang anak-anak pahami. Seperti itu. Nah sekarang saya bagi Bapak Ibu satu kertas sticky note ini untuk menuliskan satu saja keyakinan Bapak Ibu atau apa yang pengen Bapak Ibu terapkan di kelas untuk pembelajaran satu semester ke depan. Saya bagi dulu ya Bapak Ibu. Silakan ditulis, terserah Bapak Ibu mau indikan kelas saya seperti apa. Satu saja peraturan keyakinan kelas apa yang Bapak ingin di kelas itu. Oh. Misalnya ada anak yang sering keluar masuk tanpa izin, bisa izin dulu ketika mau, izin Bapak Ibu guru ketika keluar kelas atau ke kamar kecil, itu bisa. Bu Ani sudah, tolong dibacakan Bu. Kalau saya menginginkan kelas yang nyaman, contohnya anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas itu secara nyaman, misalnya tidak panas seperti kelas ini ya, banyak hiasan dindingnya itu juga memacu anak-anak itu menjadi lebih kreatif gitu Bu. Jadi misalnya itu ada rumus-rumus di situ, anak kadang kalau suruh baca buku itu juga males kan Bu. Jadi kalau misalnya sudah ada di sana kan, kalau lagi bilang oh ternyata itu loh rumusnya untuk mencari misalnya luas dari persegi panjang misalnya seperti itu. Mengingatkan. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Jadi Bu Ali menginginkan kelas yang nyaman, salah satunya banyak sebenarnya yang disampaikan, menjadi anak yang kreatif di kelas dan sebagainya. Yang sudah. Kalau saya menginginkan kelas supaya bersih dan kondusif. Anak itu kalau lingkungan kelasnya bersih, maka belajarnya akan nyaman. Kita sebut. Cocok Bu. Kamu belum? Kamu sudah? Langsung saja untuk saya di kelas ini dalam sistem pembelajaran saya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi sistem pembelajaran yang menyenangkan salah satunya anak itu akan rindu di kelas. Maka dengan sistem pembelajaran yang menyenangkan ini salah satunya adalah pembelajarannya itu yang berkaitan dengan situasi yang ada. Contohnya dalam pembelajaran ini di alam sekitar kita. Bisa kita gunakan dalam media pembelajaran ini salah satunya apa yang ada di lingkungan itu dan apa yang paling disenangi dengan anak-anak itu. Nah, salah satu dalam pembelajaran ini, dalam pembelajaran di kelas maupun di pembelajaran di dalam sekolah ini, tentunya anak-anak ini sangat merindukan dalam pembelajaran itu. Ini diharapkan kami ke depannya untuk pembelajaran di dalam ajaran yang baru. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamil. Bu Yuda sudah? Hampir sama. Nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Nanti kan kita simpulkan. Saya menginginkan kelas yang bersih dan rapi. Maksudnya selama ini kalau disuruh anak-anak ayo piket, mereka ya, ya, ya,
sama Pak So. Keyakinan ruang kelas itu nyaman untuk pembelajaran. Keadaan kelas bersih, udara segar, udara tidak berbau, agar anak-anak dapat menerima pembelajaran dengan konsentrasi atau fokus dalam pembelajaran. Terima kasih Pak. Jadi dapat kita simpulkan Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mengutarakan keyakinan yang ada pada Bapak Ibu sendiri untuk kelas yang bagaimana nanti untuk kedepannya. Jadi kita buat kesepakatan Bapak Ibu. Nah, saya tadi melihat banyak kesamaan tentang menjaga kebersihan kelas. Ya, itu tentu nomor 1 Bapak Ibu. Jadi kelas yang nyaman itu juga akan menciptakan pembelajaran yang nyaman. Jadi berarti itu tentang kebersihan. Nah, jadi nanti bisa dibuat keyakinan kelas itu dibuat di kantor atau di daerah dan sebagainya. Keyakinan kelas menjaga kebersihan itu umum, kata-kata umum, kalimat umum. Menjaga kebersihan itu kan bisa dengan piket kelas, membersihkan kelas, buang sampah di tempatnya. Jadi kalimat umumnya menjaga kebersihan. Lagi menciptakan kreativitas, ya toh? Dengan cara berbanyak menciptakan kreativitas. Kita mengajarkan anak-anak untuk berkreativitas, membuat proyek dan sebagainya, membuat media pembelajaran di table dan sebagainya, itu menjadikan anak-anak menjadi kreativitas. Terus menciptakan kreativitas, ada lagi menjaga kesehatan. Bisa ditulis keyakinan kelas, tanggung jawab. Nah, dari menjaga kebersihan kelas itu menjadikan anak tanggung jawab, kerjasama, mandiri. Itu ditulis bahwa menjadi keyakinan kelas. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjadikan anak tanggung jawab, menjadikan anak mandiri, menjadikan anak kreativitas. Nanti anak, oh iya, berarti kalau aku pikir kelas berarti aku tanggung jawab. Berarti kalau aku pikir dari suruh aku mandiri. Nah, mereka akan berpikir seperti itu dan dampaknya positif bagi anak-anak. Dan mereka itu kan buatan mereka sendiri. Kalau mereka sudah buat seperti itu, otomatis oh, aku kan buat seperti ini, mereka akan bertanggung jawab melaksanakan itu. Beda dengan peraturan yang kita buat, mereka tidak melakukan itu. Jadi seperti itu manfaat dari keyakinan kelas. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi kita sudah belajar keyakinan kelas, sekarang dihukum oleh penghargaan. Kembali lagi tentang penghargaan atau imbalan itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi dihukum oleh penghargaan ini itu menimbulkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jangka pendeknya seperti ini, melakukan sesuatu karena ada imbalan. Jadi bukan dari diri dia. Jadi kalau udah nggak ada imbalan, mereka sudah tidak mau lagi melakukan hal tersebut. Gitu. Lalu penghargaan menghukum seperti ranking itu tadi. Ranking sama aja menghukum Bapak Ibu. Yang ranking 1 iya, yang rankingnya anak yang nggak mampu merasa dirinya terhukum, terjas, anak itu bodoh dan lain sebagainya. Nggak ada anak yang bodoh. Mereka semuanya punya kelebihan. Memang beda di bidangnya masing-masing. Ada Bapak Ibu yang anak sulit berhitung, nggak bisa membaca, tapi ternyata dia mempunyai kemampuan olahraganya hebat. Tapi orang tua dan murid tahu nih, anak ini punya potensi, kita tuntun yuk, kamu sukanya apa? Kamu sukanya lari Pak. Dilatih terus, akhirnya dia jadi juara lari seprovinsi. Ada seperti itu Bapak. Jadi kita nggak bisa menyamakan anak kita beda, baik, kita beda, tapi kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya, kamu yang nilai 1 dapat 10 permen, yang nilainya sekian dapatnya 5 permen. Nah, itu juga anak-anak merasa kok nggak adil ya dan sebagainya. Nggak seperti itu. Lalu penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Tahu merusak hubungan? Jadi cemburu sosial. Jadi penghargaan itu menimbulkan cemburu sosial, kasihan anak-anak kita. Nah, hukuman sama konsekuensi
sendiri lagi. Beda hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, anak itu pasti benci sekali dengan disiplin. Aku harus berangkat pagi, benci karena nanti pasti dihukum, merupakan hukuman bagi dia. Tapi kalau konsekuensi, anak pasti akan menghargai disiplin itu. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman anak menjadi sakit atau tidak nyaman, tapi kalau konsekuensi anak tidak nyaman tapi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang mereka akan menerima. Oh iya, benar ya, seperti itu. Contoh, kamu gak kerjain PR dan lagi beri lapangan 5 kali, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mecahin gelas, anak-anak mecahin gelas, ya udah sekarang kamu mecahin gelas, ya udah diberesin, itu hukuman atau konsekuensi? Kalau anak-anak melakukan kesalahan lalu dia berusaha konsekuensi, iya. Jadi beda hukuman dengan konsekuensi. Menumpahkan air lalu anak-anak, ya udah kalau menumpahkan air dilap, ya konsekuensi. Tapi kalau hukuman menumpahkan air dan sana ambil air lagi, gitu, itu namanya hukuman. Memberatkan hukuman itu. Jadi kita nggak boleh dan jangan sampai kita menghukum anak seperti itu. Lalu anak-anak itu, jangan anak kita juga sering melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Kita lihat anak-anak juga sering melakukan kesalahan atau yang dilakukan anak-anak itu tentunya punya alasan. Anak-anak yang menyimpang itu mereka punya alasan melakukan itu. Anak-anak yang menyimpang dan melakukan kesalahan itu mereka tidak memiliki, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu Bapak Ibu, itu harus terpenuhi kebutuhan 5 dasarnya sejak kecil. Kalau tidak terpenuhi ini, otomatis dewasanya dia akan menjadi anak yang menyimpang, tidak mengetahui apakah itu perbuatan benar atau salah. Contoh, tidak terpenuhinya kebutuhan. Misal, kemarin ada kasus anak ambil gula atau makanan, pasti ada alasannya. Gak mungkin anak itu kalau melakukan itu tidak ada alasan. Alasannya apa? Mungkin tidak terpenuhi kebutuhan dia, pengen jajan, pengen makan, tapi keadaan nggak ada. Akhirnya mereka ngambil punya orang lain. Ya, sekolah tidak dipenuhi sama orang tuanya, nggak diberikan perlengkapan sekolah, akhirnya ngambil punya kawannya. Berarti tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya anak itu tadi. Ya, selanjutnya cinta kasih dan merasa diterima. Anak-anak yang kurang kasih sayang, cinta kasih dan tidak diterima itu pasti juga melakukan penyimpangan. Bisa di kelas saja, kita nggak peduli sama anak, kita nggak perhatian sama anak, anak itu pasti nakal. Dan nakal itu ada alasannya, karena kurang perhatian. Di rumah kita lihat banyak kan anak-anak yang di sekolah cari perhatian, apa dan sebagainya. Mungkin di rumah kita lihat faktornya apa. Di rumah mungkin cuma sama bapaknya aja, cuma sama mbahnya aja, orang tuanya broken dan lain sebagainya. Akhirnya anaknya di sekolah itu dia tuh menyimpang tuh karena ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi itu tadi. Jadi sebenarnya materi ini sangat-sangat penting sekali kita tularkan kepada para guru, para orang tua. Jadi sekarang penting juga untuk orang tua. Jadi tidak hanya guru, orang tua juga harus tahu tentang parenting ini. Supaya apa? Kita guru hanya bisa memberitahu anak di sekolah, tapi selebihnya ada di rumah. Jadi kalau kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua, insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak menjadi anak yang bahagia. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya kesenangan. Anak-anak yang masa kecilnya tidak mendapatkan kesenangan, dia pasti akan menyimpang. Contoh, anak-anak itu kan waktu mereka bermain, makanya 0 sampai 7 tahun itu anak-anak full bermain, biarkan mereka bersenang
seperti itu. Kita aja yang tua, yang dewasa masih senang main-main, apalagi anak-anak yang tidak mendapatkan itu pasti mereka nanti akan melakukan kesalahan atau penyimpangan. Makanya kenapa kok sekarang dicanangkan kurikulum merdeka belajarnya itu ya sambil menyenangkan di sekolah, supaya karena anak tuh apalagi anak SD yang memang lagi senang-senangnya belajar sambil bermain itu tadi, tapi kan tertuntun. Selanjutnya kebebasan. Anak-anak yang tidak mendapatkan kebebasan juga akan rentan mengalami kenakalan atau penyimpangan. Contoh, kita orang tua kan sering, anak-anak pengen baju yang warna itu, aku pengen beli itu, dipatahkan sama orang tua. Berarti dia tidak punya kebebasan berpendapat, tidak punya kebebasan memilih, tidak punya kebebasan lagi. Kita kasihlah kebebasan, kamu mau yang seperti apa nak, kamu mau yang seperti apa dek. Tapi kan kalau misalnya memang nggak pas ya kita arahkan. Jangan belum anak ngomong kita sudah patahkan. Itu yang bahaya. Selanjutnya penguasaan juga. Anak yang model seperti ini ya kayak dia provokatornya, atau mungkin dia tidak terpenuhi penguasaan di waktu dia kecil. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita yang nakal di sekolah itu mereka tidak nakal. Mereka hanya berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi sebelumnya. Jadi tugas kita kalau melihat hal seperti itu, ayo kita tanya dulu kenapa, kita cari tahu apa sebabnya dan lain sebagainya. Ya sesuai kemampuan kita lah kita berusaha supaya anak-anak kita itu tidak kebablasan dengan ketidakpedulian kita. Maksud saya seperti itu. Nah lalu di sini juga ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru atau orang tua. Anak tadi melakukan kesalahan, anak tadi melakukan kenakalan penyimpangan. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus punya 5 posisi kontrol ini untuk menghadapi anak yang seperti itu. Bisa apakah sebagai pemukul, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, dan apakah sebagai manajer. Seperti apa contohnya? Mungkin akan saya berikan contoh biar nanti Bapak Ibu bisa memilih mana kira-kira yang tepat. Contoh sebagai pemukul. Saya umpamakan rehat datang terlambat. Misal nih, murid saya rehat datang terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi ngapa datang terlambat? Yaudah, sana dari awal 5 kali. Kira-kira Bu, kira-kira kalau kita seperti itu bagaimana rasanya? Malu di depan teman-temannya. Sakit hati nggak? Sakit hati. Bisa juga tidak. Dan dia ingat terus sampai nanti dia dewasa. Pasti itu. Itu pemukul. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Misalnya seperti itu. Rehan atau kita dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, gimana kalau kamu ini kok terlambat lagi? Apa kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Bu Guru sampai ditelepon kepala sekolah, kayak gak bisa ngomongin kamu. Akhirnya dia merasa bersalah. Bahasanya lembut, tapi buat anak merasa bersalah itu juga gak bagus. Nanti dia akan kurang rasa percaya dirinya kurang dan merasa bersalah terus seperti itu. Selanjutnya sebagai teman, mungkin sering seperti ini ya karena kita terlambat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa terlambat? Kenapa? Kamu kesiangan. Kamu kesiangan terus. Yowis, sana duduk. Tapi besok jangan diulangi ya. Iya Bu, makasih ya. Itu sebagai teman. Tapi dampaknya anak-anak mengandalkan pernah bisa aku terlambat, guru nggak marah sama aku. Kan seperti itu, ya lah. Nah, selanjutnya sebagai pemantau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam berapa kan? Jam 8. Kamu tahu sekolah masuk jam berapa? Tahu Bu. Jam berapa? Jam 7:30. Berarti ini terlambat. Kita duduk sana, mantau. Anak-anak merasa dipantau terus, mereka juga nggak nyaman.
terakhir manajer. Mungkin kita pernah dengar manajer kalau kerja di kantor-kantor itu. Nah, ini kita ibarat aja kita seorang manajer, Bapak Ibu, kita punya karyawan. Mereka punya tanggung jawab masing-masing. Mereka kerja di paknya masing-masing. Kalau mereka mau melakukan kesalahan, apakah kita langsung pecat? Apakah kita langsung marah? Kan itu tidak kita tanya. Terus gimana kelanjutnya? Pasti seperti itu. Itu posisi manajer. Contoh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, Ibu tahu kamu terlambat. Ibu tahu perasaan kamu terlambat. Kamu pasti nggak mau kan terlambat? Iya Bu. Ya sudah, kalau sudah terlambat, kamu mau memperbaiki? Mau Bu. Kira-kira kalau terlambat, benar apa salah lihat? Salah Bu. Lalu kamu punya keyakinan apa dengan datanya terlambat? Saya nggak disiplin Bu. Oh iya. Lalu untuk kedepannya kamu mau berubah nggak? Mau. Gimana caranya? Apa alasannya kamu terlambat? Saya semalam tidurnya kemalaman Bu. Terus solusinya supaya nggak terlambat apa? Ya saya tidurnya nggak malam-malam Bu. Besok oke, Ibu terima alasan kamu terlambat karena kamu tidur kemalaman dan kamu berusaha besok tidurnya nggak kemalaman supaya tidak kesiangan. Nanti Bu Guru juga ngomong sama orang tua kamu untuk mengingatkan kamu untuk bangun pagi. Gimana Reha, setuju? Setuju Bu. Ya udah gitu. Kira-kira anak-anak seperti itu dia merasa terbuka nggak untuk menceritakan alasannya? Terbuka. Cari solusi nggak? Cari solusinya. Kira-kira merasa tanggung jawab nggak kalau dia sudah berjanji seperti itu? Insya Allah tanggung jawab. Memang nggak mungkin satu kali langsung jadi berubah. Tapi kalau kita biasakan seperti itu, insya Allah anak pasti akan berubah. Nah, posisi manajer ini tadi itu sesuai dengan namanya segitiga restitusi. Jadi untuk posisi kontrol manajer ini kita terapkan segitiga restitusi ini. Jadi restitusi ini adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan penuh tanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi ini dibagi tiga Bapak Ibu. Satu, menstabilkan identitas. Disampaikan contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin orang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita maklum. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Bapak, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau nanya anak, di awal seperti itu dulu nggak apa-apa. Kamu nggak satu-satunya melakukan kesalahan. Jadi Bu Guru paham, Bu Guru ngerti. Lalu dia akan divalidasi tindakan yang salah. Contohnya seperti apa kata-katanya? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif supaya hal itu tidak terjadi? Nah itu validasi. Jadi menanyakan alasan kenapa kok kamu melakukan seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan dalam dirinya. Kata-katanya nilai apa yang pernah kita sepakati di kelas. Makanya perlu keyakinan kelasnya biar anak-anak tahu kata-kata keyakinan itu seperti apa. Ya tanggung jawab, yang mandiri, yang disiplin, menghargai orang lain. Kalau datang terlambat berarti nilai keyakinan apa? Gak disiplin, gak menghargai orang lain. Kenapa kok gak menghargai orang lain? Ya ganggu temennya. Ya kan, yang saatnya belajar akhirnya berganggu dia karena terlambat dan lain sebagainya. Terus kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Kita tahu kan, kalau kamu terlambat datang ke sekolah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pasti dia ngomong, aku mau jadi orang disiplin Bu, aku gak mau terlambat lagi. Oke, Ibu terima. Lalu gimana caranya? Gimana kedepannya? Gimana solusinya? Kita tawarkan seperti itu. Dia buat keyakinan sendiri, aturan sendiri, dia lakukan sendiri. Itu namanya tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, dari kesekian materi ini sangat-sangat berhubungan, ya, berkaitan dengan bagaimana kita menimbulkan disiplin positif di kelas,
suatu kebiasaan yang baik untuk mereka, menjadikan kita tahu kebutuhan dasar manusia, jadi kita tidak mengejek anak itu nakal, mengejek anak itu dan lain sebagainya. Kita tahu dulu alasan anak itu melakukan sesuatu. Selanjutnya, posisi kontrol kita menghadapi anak-anak yang seperti itu bermasalah. Bagaimana seharusnya, apa dampaknya, kita juga harus tahu. Lalu dengan cara seketika restitusi, bagaimana kita menghukum, bagaimana kita memberi imbalan, ternyata itu berdampak tidak baik untuk anak-anak kita. Nah, itu materi yang saya dapat pada program Guru Penggerak, yang dimana saya merasa sangat bermanfaat sekali, tidak hanya untuk anak didik kita, tapi untuk kita sebagai orang tua, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita sendiri seperti itu. Anak kita di rumah juga anak didik bagi guru-guru di sekolah. Jadi penting itu kita ketahui dan kita terapkan untuk anak kita. Memang awalnya susah karena kita belum paham seperti ini. Tapi ayo, karena kita sekarang sudah tahu, kita sudah paham, kita berusaha merubah mindset kita, merubah pola pikir kita menjadi disiplin positif dalam setiap tindakan kita. Itu yang saya harapkan khususnya pada diri saya dan pada rekan-rekan saya, sehingga lingkungan sekolah kita ini menjadi lingkungan yang positif dan menjadi kebiasaan yang baik untuk kedepannya. Mungkin Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh silakan. Jika ingin yang ada unek-unek ataupun pertanyaan berkenaan dengan positif disiplin. Monggo Pak. Langsung saja untuk berkenaan disiplin positif. Jadi kami sebagai guru ini sangat senang sekali dengan masukan dari kurikulum Merdeka ini. Jadi sesuai dengan tema yang disiplin positif tadi, berarti kita sebagai guru salah satunya adalah penopang daripada murid kita. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita bersama-sama, harapan saya sangat senang sekali dengan adanya ini, untuk menumbuhkan kegiatan dalam pembelajaran ini diawali dari diri kita sendiri. Jadi salah satunya adalah guru. Mari kita bersama-sama sebagai guru ini memberikan perubahan. Jadi perubahan bukan hanya langsung pada siswa, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita mulai mengawali. Jadi masukan ini sangat cocok sekali. Saya sangat senang sekali dengan disiplin positif yang sudah terpampang di sini. Mari kita laksanakan bersama-sama. Kita mencoba apa salahnya dengan terobosan yang baru, dengan metode yang baru. Jadi apa salahnya kalau kita untuk mencoba, karena strategi pembelajaran ini saya rasa ini adalah sangat positif sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Karmen atas kalimat positifnya yang menguatkan kita semua tentang disiplin positif yang diharapkan akan kita terapkan bersama-sama untuk kebaikan diri kita dan sekolah kita, tentunya untuk anak didik kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Sehat. Anak-anak, terima kasih. Hari ini Ibu senang anak saya semua. Hari ini guru akan mengadakan lomba suatu namanya keyakinan kelas. Anak-anak tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Enggak, belum tahu ya? Mau tahu? Mau. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang harus kita yakini dari hal-hal yang positif
nilai-nilai kebajikan itu untuk kita sendiri. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu kita harus mempunyai kesepakatan kelas. Jadi sebuah aturan, bukan aturan ya, kalau di sekolah ada namanya aturan, ya aturan di sekolah, dan harus pakai seragam dan sebagainya. Tapi kalau ini lebih ke kesadaran dari anak-anak. Jadi kalau guru nanti buat keyakinan kelas yang ada dari kesepakatan kelas anak-anak itu akan mengakibatkan keyakinan dari anak-anak untuk kita lakukan tanpa adanya paksaan. Jadi nanti anak-anak akan melakukan itu karena mempunyai rasa tanggung jawab dari diri anak-anak sendiri. Mau seperti itu? Mau. Jadi keyakinan dari kelas ini bukan guru yang buat. Jadi dari anak-anak sendiri. Nanti kalau anak-anak sendiri sudah buat, oh ini yang buat aku nih. Berarti aku harus tanggung jawab nih melaksanakan ini. Gitu. Paham ya? Nah nanti guru akan bagi sheet ini, kertas ini satu persatu. Anak-anak menuliskan keyakinan kelas apa yang anak-anak akan terapkan untuk kalian sendiri. Satu saja. Misalnya gini. Tapi jangan menggunakan kata jangan ya. Harus menggunakan kata positif, jangan yang negatif. Kalau misalnya jangan membuang sampah sembarangan, itu ada kata jangan. Tapi diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Apalagi nih kira-kira yang harus saya taati, yang saya yakini untuk kebaikan saya di sekolah ini. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Dan banyak lagi. Kalau bisa jangan sama. Nanti kita akan cari dan kita akan kayak yang sama nanti betul ambil biar nggak problem. Paham ya? Jadi tulis satu saja keyakinan kelas itu yang menurutmu yang nanti untuk kedepannya akan menjadikan kamu lebih baik lagi di sekolah ini dan menjadikan kamu anak yang mandiri dan bertanggung jawab, menjadi perubahan yang positif, menjadi kebiasaan yang positif yang baik. Paham? Oke, sekarang guru mau bagi satu persatu. Ditulis. Anak-anak sudah menuliskan kesepakatan kelas apa yang akan kita lakukan ya nanti setahun ke depan anak-anak di kelas 6. Jadi dari kesepakatan kelas ini akan menjadi suatu keyakinan kelas yang kita yakini dan kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Apa saja ya, menjaga kebersihan lingkungan, berkata yang sopan, datang ke sekolah tepat waktu, lalu saling menghargai teman, menghormati guru, memakai seragam dengan lengkap, memakai sepatu saat datang ke sekolah. Oke, dari kesepakatan ini akan membentuk akan menjadi suatu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Setuju anak? Oke, setelah itu kita buat, guru akan buat suatu daftar absen. Nanti anak-anak tulis nama anak-anak dan tanda tangan itu tandanya anak-anak menyepakati sudah tanda tangan kontrak harus selama 1 tahun ini akan kita laksanakan bersama. Setuju? Nama saya Angga Sudan Pratama. Saya senang membuat keyakinan kelas. Itu sangat penting dan lebih baik untuk saya. Nama saya Latifah Ramadhani, saya murid kelas 6. Saya senang membuat keyakinan kelas ini karena penting membuat saya lebih baik lagi. Nama saya Muhammad Putri Cahyono, anak siswa kelas 6.
Saya senang membuat keyakinan kelas ini dan penting dan membuat kami lebih disiplin. Yang pertama, kasus 1. Randy merasa kesal dan marah terhadap teman sekelasnya karena diolok-olok dengan nama orang tuanya. Berikut cara penyelesaian sesuai dengan segitiga restitusi. Tadi Bu Guru dengar kamu berantem ya sama Bu Putra. Kenapa? Karena kesal. Kenapa kok kesel? Dia mengolok-olok orang tua. Oh begitu. Oke lah, Bu Guru tahu perasaan kamu. Mungkin kalau Bu Guru di posisi kamu, Bu Guru melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Putra? Mengolok putra. Kenapa? Alasannya apa? Dia tidak mengolok orang tua. Oh iya. Baiklah, Bu Guru menghargai apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Lalu, apa yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak. Lalu kamu tahu, ingat nggak keyakinan kelas yang kamu yakini itu apa? Harus berteman, terus menghormati, terus jangan membuli orang. Iya, betul sekali. Lalu untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan bila ada teman yang seperti itu lagi? Harus sabar. Oke, betul sekali Randy. Kamu sudah mengetahui dan meyakini kelas bahwasanya jika ada teman yang mengolok-olok, kita harus bersikap sabar dan tidak membalasnya. Baik Randy, terima kasih. Semangat ya. Besok jangan marah lagi, oke? Saya Randy, siswa kelas 6. Saya senang diajak diskusi sama Bu Guru dan tidak berantem dan saling menghargai dan menghormati. Karena itu saya sudah sabar karena diolok-olok oleh teman. Saya akan sabar, tapi saya akan berteman lagi dan berteman rukun. Pada kasus Reva beberapa kali tidak melaksanakan piket kelas karena ia merasa tidak adil di dalam pembagian tugas piket. Berikut cara penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Dari teman kamu bahwasanya kamu sudah beberapa kali tidak piket kelas. Guru mau tahu kenapa? Kasih tiket juga. Contohnya, Teman ngapus 80%-nya Bu. jadi teman-teman nggak adil ya? Iya Bu. Bu Guru tahu perasaan kamu jika teman-teman nggak adil, mungkin kamu kesal sehingga kamu tidak piket. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan nilai-nilai keyakinan kelas kita? Tidak. Kamu tahu nilai-nilai keyakinan kelas kita? Tahu. Apa? Gotong royong kerja sama Bu. Iya, betul sekali. Jadi kita di kelas, contohnya piket kelas itu harus kerjasama dan gotong royong. Nah, untuk kedepannya kamu mau nggak memperbaiki masalah kamu? Contohnya dengan cara apa? Bagi tugasnya Bu. Iya. Nanti kamu mau berdiskusi dengan teman satu kelas kamu, satu piket kamu, dengan membagi Tugas. Iya, pintar sekali. Jadi nanti Reva dengan teman satu grup piket berdiskusi, bagi tugas secara bergantian agar semuanya dapat berjalan dengan adil. Terima kasih ya Reva, mudah-mudahan kedepannya dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Reva, boleh kembali ke kelas, semangat ya. Saya Repal, saya senang diajak diskusi dengan Bu Guru. Saya akan menjalankan piket kelas dan bersama dengan teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.